Pernahkah kalian melihat bagaimana orang menumbuk kopi menggunakan mesin tradisional? Ternyata kegiatan sederhana itu menyimpan konsep fisika yang sangat penting, yaitu momentum. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana proses penghancuran biji kopi dapat menjadi sumber belajar fisika yang menarik dan mudah difahami. Pada akhir video ini, kalian akan memahami apa itu momentum, bagaimana momentum bekerja pada proses menumbuk kopi, faktor apa saja yang membuat tumbukan menjadi efektif, dan bagaimana budaya lokal dapat dijadikan sumber belajar fisika. Lesung adalah alat tradisional yang digunakan masyarakat untuk menumbuk padi, kopi, dan bahan makanan lainnya. Umumnya terbuat dari kayu keras atau besi dengan bentuk silinder panjang. Gerakan mengangkat dan meletakkan inilah yang menghasilkan tumbukan berkekuatan tinggi. Proses sederhana ini ternyata melibatkan perhitungan fisika yang cukup menarik. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa biji kopi bisa hancur hanya dengan beberapa kali tumbukan? Jawabannya kita akan ketahui pada konsep momentum dan tumbukan kali ini. Momentum merupakan besaran fisika yang menunjukkan seberapa besar kecenderungan suatu benda untuk terus bergerak. Momentum dipengaruhi dua hal, yaitu massa dan kecepatan. Semakin besar massanya atau semakin cepat gerakannya, maka semakin besar pula momentum yang dimiliki. Secara matematis dituliskan V sama dengan M kali V. Di dalam kehidupan sehari-hari, konsep momentum muncul di berbagai aktivitas, termasuk proses menumbuk kopi. Untuk mengenal momentum lebih dekat, kita langsung berpetualangan fisika ke lapangan. Kita bertemu dua ahli penumbuk kopi, yaitu Ibu Sumarsi dan Ibu Suma. Kami mengukur alu, lesung, tinggi ayunan, sampai jumlah tumbukan. Semua dasar ini siap mengungkap rahasia momentum dalam tradisi menumbuk kopi. Yang pertama, kita mengukur alat yang digunakan, yaitu terdiri dari satu alu, yaitu penumbuk kopi, yang memiliki panjang 0,57 meter, diameternya 0,6, masanya 2,25 kg, dan dari bahan besi. Yang kedua ada lesung atau tepatnya kopi yang memiliki tinggi 0,33 meter, kedalaman cekungan 0,30 dan diameter cekungan 0,25 meter bagian atas dan 0,15 meter bagian bawah, dan juga terbuat dari bahan besi. Dimensi ini penting karena mengaruhi massa dan jarak jatuh alu, sehingga mengaruhi besar momentumnya saat tumbukan. Saat seseorang mengangkat alu yang memberikan energi potensial, ketika dihentakkan turun, energi itu berubah menjadi kecepatan tinggi. Karena alu memiliki massa yang besar dan kecepatannya meningkat saat jatuh, maka momentum tumbukannya juga besar. Lalu, kenapa biji kopi bisa pecah? Nah, ketika alu menumbuk biji kopi, momentum dari alu itu berpindah ke biji kopi. Tumbukan ini menyebabkan struktur biji kopi menerima gaya besar dalam waktu yang sangat singkat, sehingga pecah menjadi butiran kecil. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, ada faktor massa. Massa alu berpengaruh besar. Semakin berat alu, semakin besar momentum yang dihasilkan meskipun kecepatannya sama. Ini sebabnya alu tradisional dibuat dari kayu atau logam yang cukup berat agar proses penumbukan lebih cepat. Yang selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan tumbukan sangat dipengaruhi oleh tinggi angkat alu. Semakin tinggi diangkat, semakin lama gaya gravitasi mempercepat gerak alu, sehingga momentum tumbukannya semakin besar. Yang ketiga ada jenis bahan yang ditumbuk. Pada penelitian kami menggunakan dua jenis kopi yang berbeda, yaitu Robusta dan Arabica, dan hasil akhirnya menunjukkan Robusta itu lebih mudah hancur daripada Arabica. Yang selanjutnya ada gaya tumbukan. Gaya tumbukan berkaitan dengan perubahan momentum dalam waktu singkat. Semakin cepat perubahan momentumnya, semakin besar gaya yang timbul. Proses dalam lesung menciptakan perubahan momentum besar dalam waktu yang sangat kecil, dan itulah yang memecah biji kopi. Yang selanjutnya, penghancuran biji kopi tidak cukup satu kali tumbukan. Momentum harus diberikan secara berulang. Setiap tumbukan menyebabkan biji semakin hancur menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang selanjutnya, faktor kelelahan manusia. Aktivitas tumbukan juga bergantung pada tenaga manusia. Ketika seseorang itu lelah, kecepatan tumbukan akan menurun.
sehingga momentum dan gaya tumbukannya menurun pula. Ini menunjukkan bahwa momentum tidak hanya bergantung pada alat, tetapi juga pada kemampuan pengguna. Dan ini merupakan data dari percobaan. Sesuai percobaan di lapangan dengan massa ALU 2,25 kg, dapat kita ketahui jumlah tumbukan-tumbukannya. Dari data ini, terlihat bahwa semakin rendah tinggi ayunannya, jumlah tumbukannya justru semakin banyak. Setiap orang memiliki gaya, ritme, dan kecepatan ayunan yang berbeda, sehingga momentumnya pun berbeda. Selain itu, jenis kopi juga mengaruhi keras lembutnya biji kopi saat ditumbuk. Selanjutnya, kita akan bahas perhitungan satu percobaan, yaitu dengan massa alunya 2,25 kg dan tinggi ayunan 0,18 meter dan tinggi kopinya 0,2 meter. Kita akan menghitung kecepatan alu saat menumbuk kopi menggunakan persamaan energi dan gerak jatuh bebas. Kecepatan ini dimasukkan ke rumus P sama dengan M kali V untuk mendapatkan momentumnya. Kita masukkan nilai-nilainya kepada rumus tersebut, yang mana V-nya menggunakan rumus akar V kali G kali H. H-nya tersebut, H max-nya tinggi ayunannya dan H-min-nya yaitu tinggi kopinya, dan menghasilkan hasil tersebut. Dan ini merupakan data dari seluruh percobaan, yang mana kita dapat menemukan tingginya, frekuensinya, jaraknya, energi potensialnya, kecepatan, hasil momentumnya, dan gayanya. Dan ini cara pengerjaannya setiap rumus-rumusnya. Dengan mengkaji ilmu tradisional melalui pendekatan etnofisika, kita bisa melihat bahwa budaya lokal ternyata penuh dengan konsep fisika, khususnya momentum. Setiap ayunan alus, setiap tumbukan, dan setiap hentakan saat kopi dihaluskan, semuanya menunjukkan bagaimana besar momentum menentukan kuatnya tumbukan. Jadi, siapa sangka bahwa menumbuk kopi di ilmu tradisional ternyata penuh dengan konsep fisika. Momentum bukan hanya rumus di papan tulis, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Mari terus menggali pengetahuan dari kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.